ternyata hatimu buta, buta karena cinta yang luar biasa. Buta karena tercinta. Butanya apa? Masalah nggak kebaca. Semua nggak kebaca. Yang kebaca cuma yang dicinta. Siapa yang dicinta? Cinta kalau membutakan segalanya. Cinta kepada apapun membutakan segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa melimpahkan kepada kita beserta keluarga, juga barokah kedua orang tua, barokahnya guru, aulia-aulia Allah, ulama-ulama Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, Allah limpahkan kepada kita semuanya, amin. Sesuai dengan janji apa? Malam ini saya mau nyanyi gitu ya. Nah kan sudah nyanyinya barusan. Gak usah panjang-panjang, sedikit aja cukup. Biarkan hati ini buta, buta karena cinta kepada Allah. Buta, tapi buta dari selain, buta dari selain Allah. Karena Allah itu maha pencemburu. Allah tak mau dimadu, Allah tak mau diduakan, Allah tak mau di apa ya bahasa ininya? Ya tak mau diduakan. Allah itu maha pencemburu, pencemburu. Kalau kamu sudah cinta ke Allah, tiba-tiba kamu lebih menyukai sesuatu, maka Allah putus sesuatu yang kau suka itu. Supaya apa? Cintamu kembali menyatu kepada Allah. Ketika Rasulullah itu, malaikat itu bertanya kepada Allah, ya Allah, apa benar Muhammad itu kekasihmu? Benar. Apakah benar Muhammad itu orang yang sangat kau cintai? Iya. Kalau memang Muhammad itu kekasihmu, Muhammad orang yang kau cinta, kenapa Muhammad orang-orang yang dicintainya kau ambil, ya Allah? Ketika masih dalam kandungan, bapaknya, abahnya sudah diambil. Begitu lahir, usia berapa tahun itu? 6 tahun ya. Kalau betul lagi, kalau nggak salah betul. Ada yang bilang lebih dari 6 tahun. Ibunya juga ikut paman-pamannya diambil, ikut ini semuanya. Orang-orang yang dijadikan sandaran dan andalan oleh Rasulullah diambil oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah tak punya siapa saja. Kalaupun ada dia punya paman namanya Abu Jahal dan Abu Lahab, justru memusuhi Rasul. Orang-orang yang mendukung Rasulullah di kala itu, saudara-saudaranya yang orang terpandang, disegani, diambil oleh Allah. Sehingga Rasulullah tidak punya siapa-siapa untuk jadikan andalan. Mengandalkan Abu Jahal, Abu Jahal menentang Rasulullah. Mengandalkan Abu Lahab, juga Abu Lahab menentang Rasulullah. Mengandalkan Abu Thalib, ya, betul nggak itu? Tidak ada. Kenapa ya Allah? Katanya malaikat, ya, supaya Muhammad tidak mengandalkan siapa-siapa, tidak bersandar kepada siapapun. Muhammad hanya bersandar, berharap kepada saya. Inilah jamaah manaqib yang saya ajarkan. Betul? Betul? Jamaah manaqib jangan bersandar dengan usaha yang dijalankan, jangan bersandar dengan pangkat dan jabatan yang diberikan. Tapi cukuplah kamu punya pangkat, kamu punya jabatan, kamu punya bisnis, kamu punya pengetahuan, semuanya bersandarlah hanya kepada
dirimu dan apa yang menjadi milik yang Allah berikan kepadamu, bersama-sama kamu bersandar kepada Allah. Betul? Betul apa betul? Itu baru benar. Kalau bersandar kepada ilmu, berapa banyak orang tersesat karena ilmunya. Betul? Percaya apa enggak? Dikiranya kemudian Abu Jahal, Abu Lahab, orang bodoh, orang pintar semua itu. Kalau Sayyidina Umar, beliau memang mencari suatu kebenaran. Begitu tahu bahwa yang disampaikan Rasul itu benar, maka Sayyidina Umar langsung menyatakan diri bersyahadat untuk masuk Islam. Tapi bagaimana dengan Abu Jahal? Abu Jahal bukan tidak tahu kalau apa yang disampaikan Rasul itu benar, cuma karena gengsi. Dia lebih dulu dituakan orang, lebih dulu menjadi pemimpin pribumi di tempat itu. Gengsi. Gimana kalau saya harus mengakui kenabian Muhammad? Sementara Muhammad tuh waktu lahir, bahasa sini, waktu sunatan saya cari kursinya gitu loh. Yang pasang tendanya saya, bahasanya itu seperti itu kalau tanda. Paham gak maksudnya? Karena gengsi. Bukan berarti Abu Jahal tidak tahu bahwa disampaikan Muhammad itu benar. Tahu? Cuma karena gengsi itulah yang kemudian terhalangnya hidayah Allah berikan kepada Abu Jahal. Begitu juga kalau ada kiai atau ustaz yang mengatakan maulid itu tidak benar, salah, bid'ah, yang mengatakan zikir ini, manakib ini sesat, mereka tahu apa yang kamu lakukan itu benar, cuma karena gengsi, takut kalah sehingga mengatakan sesat. Tahu sendiri, wallahi wa nabi tahu. Sudah jelas dalilnya, Qurannya jelas, hadisnya jelas, kitabnya jelas. Ada larangan zikir, mana? Sebut. Ada enggak? Ada larangan baca sholawat, sebutkan. Enggak ada. Wasilah, tawasul, ada semua keterangannya. Mereka paham, mereka tahu mendekat ke ulama itu bagian dari wasilah, boleh diperbolehkan. Tapi kenapa kadang masih mengatakan itu tidak benar? Karena gengsi. Benar karena gengsi. Setuju nggak itu? Yo. Beda yang memang mencari suatu kebenaran. Sayyidina Umar awalnya mengusir Rasulullah. Kenapa? Ya karena memang yang dimasukkan kepada Sayyidina Umar adalah bukan kebenaran yang sesungguhnya, tapi penyesatan. Jadi dikatakan Rasulullah begini, ajarannya begini, sehingga Sayyidina Umar pun termakan oleh provokasi itu. Tapi begitu Sayyidina Umar tahu dengan sendirinya, maka Sayyidina Umar berdiri paling depan di Al-Baghdadi. Banyak Sayyidina Umarnya. Percaya nggak itu? Oh, kamu sudah melihat sendiri deh. Setuju apa enggak? Itu bedanya. Kalau Sayyidina Umar memang mencari kebenaran, karena apa yang dipengaruhkan kepada Sayyidina Umar itu dianggap benar. Apa yang dipengaruhkan Sayyidina Umar oleh Abu Jahal dan kelompoknya dianggap benar. Dia membela benar-benar Sayyidina Umar. Dan begitu tahu sendiri, berarti ngawur mereka itu. Akhirnya apa? Ya bikin anak gitu. Bikin anak. Wajar kalau di musim Abu Jahal, biarkan saja Abu Jahal itu. Tetap kalau di dalam film Hindia itu, biarkan Tuan Takur tetap ada, tapi Amitabh Bachchan, Govinda tetap akan menjadi yang pemenangnya. Gak usah heran, biarkan orang menyaksikan dulu. Tuan Takur seakan-akan menang di awal, tapi kiok di akhirnya.
Iya apa tidak? Iya apa tidak? Jadi yang penting jamaah manakib tetap mantap. Coba. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Ini Quran apa? Quran. Allah itu memiliki nama-nama yang bagus, nama-nama yang indah, yaitu asmaul. Seperti yang kamu baca, fad'uhu biha, maka mintalah kamu dengan asmaul husna itu. Ya Hadi, ya Alimu, ya Khabiru, ya Mubin, ya Hadi, ya Alim, ya Kafiyu, ya Fatah, ya Kafi, itu bagian dari asmaul husna. Salah apa benar? Dan perintah juga dianjurkan oleh fad'uhu biha. Betul nggak? Minta kamu dengan asmaul husna itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini Quran apa? Hah? Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ini khusus orang yang Sallu alaihi wasallimu taslima. Betul enggak? Berselawatlah kamu atas Nabi yang beriman. Yang enggak iman enggak wajib. Yang dipanggil itu yang Sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Muhammad sallallahu. Betul? Selawat apa bukan? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad sayyidina. Selawat ada perintahnya. Lalu sesatnya di lembah yang mana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Quran itu doa tasbihnya Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan. Betul itu kan? Betul kan? Ada Fatihah, ada surat Al-Ikhlas, ada istighfar. Betul? Semua itu tidak ada yang. Maka dari itu merasakan lebih meyakinkan ketimbang cuma mendengar, menyaksikan. Kalau sudah tahu begitu, apakah kalian masih ragu? Kalau ragu sudah dulu kamu bubar. Apa tuh? Oh, gak bisa sudah dikatakan mana itu sesat. Dalilnya ada. Ayo dicari dengan cara yang lain. Dibilang tukai togel. Nah, tetap aja. Ya, Rasulullah dibilang dukun, dibilang penyihir, benar nggak? Rasulullah dibilang penyihir. Itu Rasul. Ya kalau model Imam Manakib dibilang begini, udahlah, biasa itu sudah. Mau cuma dibilang begitu kok ya. Rasulullah itu lebih parah. Yang namanya ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Jangan cuma duduk di hormat yang mau mewarisinya. Jangan cuma sholatnya yang diwarisi. Jangan cuma ilmunya yang diwarisi. Jangan cuma kemuliaan dimuliakan orangnya yang diwarisi, tapi perjuangan penderitaan Rasulullah pun harus siap kamu mewarisi. Betul? Betul?
waris. Saya punya istri kami 4, sudah nggak usah dibahas. Nama juga bagian dari warisan, nggak usah dibahas. Ada yang dapat warisan sekian, ya sudah. Wong yang ngatur warisan itu Allah, bukan siapa-siapa. Ada yang mewarisi perjuangan Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Ada pula yang mewarisi akhlaknya Abu Jahal. Tinggal pilih, sama-sama mewarisi, sama-sama cinta. Kita wajib cinta kepada dulur Rasulullah, wajib cinta kepada keluarganya Rasulullah, tapi jangan salah mencintai. Abu Jahal pula juga keluarga Rasulullah itu. Masih paman. Kalau di sini paman itu gimana ya paman? Saudara dari bapak atau dari ibu itu paman, betul enggak? Masih paman dekat. Abu Jahal, ya, ya sama Abu Lahab, ya. Nerakanya itu malah tiap hari Senin itu dingin kok. Apa sebabnya? Padahal sudah bencinya luar biasa kepada Rasulullah. Apa sebabnya? Karena merasa senang saja. Senang sekali ketika Rasulullah itu lahir. Tidak nyadar kalau itu nanti akan menjadi pemimpin besar. Senang di kala itu. Itu sampai sekarang setiap hari Senin dapat kompensasi dari Allah. Kalau ibadah kerja siksa kuburnya libur, jadi dapat liburan kamunya. Masa saya dan kamu, Rasulullah nanya, ya sahabat, iman siapa yang paling hebat? Engkau ya Rasulullah, para rasulnya. Bagaimana gak akan hebat? Wong Rasul itu menerima wahyu dan mendapat mujizat, berkomunikasi langsung dengan Allah. Para sahabat, bagaimana gak hebat? Sahabat melihat langsung mujizat yang Allah berikan kepadaku. Lalu siapa wahai Rasulullah? Umatku yang tak pernah melihat sahabat-sahabatku, umatku yang tak pernah melihat dan menyaksikan aku, mujizat yang keluar dariku, tapi dia beriman, mencintai luar biasa. Itu yang hebat. Termasuk kalian jamaah mana pernah melihat Rasulullah, pernah melihat Syaikhul Qadir Jilani, tapi kamu percaya bahwa Rasulullah Muhammad utusan? Belum pernah melihat Syaikhul Qadir Jilani, tapi kamu percaya bahwa Syaikhul Qadir adalah Sultan Aulia. Betul? Hebat apa enggak hebat? Hebat. Ini karunia dari Allah yang sangat besar, yaitu yang berupa taufik dan hidayah. Tanpa taufik dan hidayah Allah, kau dan aku tak bisa menerima keimanan ini. Hidup zaman manake? Emang luar. Lanjut. Seperti yang pernah Abah bilang, semua orang Islam, orang yang beriman adalah orang yang terpilih. Betul? Tidak gampang orang masuk Islam itu kalau nggak dipilih oleh pilihan oleh Allah. Sampai Rasulullah berdoa kepada Allah agar Abu Jahal itu diberi hidayah supaya masuk Islam. Betul nggak dikatakan? Tapi apa jawaban Allah? Muhammad, kau cuma menyampaikan. Aku yang menentukan Abu Jahal itu kafir atau beriman. Maka dari itu nyambung dengan apa yang dikatakan, diceritakan oleh kenangan malam minggu kemarin. Bersyukur kita kepada Allah dan jangan merasa sombong, merasa hebat dengan ibadah yang kau lakukan. Karena Allah semata kamu bisa ibadah seperti itu. Bukan karena dirimu kamu bisa istiqomah, bukan karena ilmumu kamu bisa hebat, bukan. Kalau karena ilmunya orang itu bisa keramat, orang itu bisa menjadi aman wa taqau. Tentunya seluruh keluaran pesantren yang tahu tentang ilmu fikih, ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu makrifat,
ilmu tarekat yang tahu, mereka akan menjadi orang yang aman wa taqwa. Tapi tidak sedikit dari mereka yang tahu ilmu syariat, tahu ilmu tarekat, tahu ilmu hakikat, kadang tidak percaya yang begini-begini. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Sudah tahu ilmu syariatnya, sudah tahu ilmu tarekatnya, kadang diajak zikir susah, tahu sebatas tahu, tapi tidak mendapatkan hidayah. Pengetahuan hanya sebatas pengetahuan, takkan mungkin ada pengamalan. Yang terpenting adalah hidayah. Taufik semua dapat, hidayah itu pilihan dari Allah. Kalau taufik semua dapat. Paham? Tapi hidayah itu pilihan dari Allah. Maka bersyukurlah kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Bukan hanya taufik saja yang diberikannya, disertai dengan hidayah. Alhamdulillah. Bersyukur apa enggak? Bersyukur apa enggak? Gerak, nggak apa-apa biar keringetan. Yang penting sehat. Sehat itu nomor satu. Jadi kalau sudah sakit, nggak ada yang cakep. Ya, kekasih tak menggiurkan, permata tak menakjubkan, jabatan tak membanggakan. Betul? Agak serak di sini. Coba orang sakit tawarin jabatan, wah. Alhamdulillah tadi Ketum GNPI Pak Haji Hadi cerita apa? Saya itu kena COVID. Istri saya kena COVID, saya sampai muntah segala macam. Alhamdulillah Pak, saya tidak pakai obat dokter, saya cukup 3 botol Posdat, saya sembuh. Demi Allah, bersyukur kepada Allah. Dan alhamdulillah kemarin abang kontrol hari Jumat, hasil ronsen yang tadinya apa paru-paru apa tuh tinggal segede kayak telur doang gitu, dilihat sekarang sudah penuh kembali, sudah bersih paru-paru apa, sudah nggak ada bercak-bercak lagi. Hanya 2 bulan dari rumah sakit ya, yang harusnya cukup 2 bulan, tapi saya hajar semua pakai Posdat. Ini luar biasa Pak. Alhamdulillah karena doanya jamaah semuanya, hingga sudah dikatakan sehat, tinggal mau melatih si otong saya ini. Kenapa ketawa? Bahkan perlu dilatih juga si otong ini. Apakah otong itu masih bisa kokoknya apa? Masih kokoknya ayam bekisar? Apa ayam kate kalau ayam bekisar kan kayak gitu doang. Nah, apakah ayam pelung? Kalau ayam pelung minum dulu lah. Berapa bulan kau tak melihat aku tersenyum dan tertawa? Betul apa enggak? Tapi kali ini alhamdulillah apa juga sudah sehat. Dari kemarin sudah sehat, kan tinggal pemulihan ya. Ya kalau tidak sakit sama sekali itu tadi, banyak orang kena bersandar kepada jabatannya, mengagung-agungkan jabatannya, akhirnya dia menjadi apa? Contohnya Fir'aun. Benar enggak? Dia terlalu membesarkan kekuasaannya, akhirnya menjadi musuh, bahkan mengaku dirinya sebagai. Jadi bagi Allah itu mudah
menjadikan orang yang hina menjadi mulia sangatlah mudah. Yang mulia dijadikan hina juga mudah bagi Allah. Maka Allah yang membuka, Allah pula yang menutup. Apa yang kita punya adalah apa yang Allah berikan kepada kita. Kita tak punya apa-apa. Betul? Allah yang membuka, Allah pula yang menutup. Allah yang memberi, Allah pula yang mengambil. Apa yang kita punya adalah apa yang Allah beri. Kita tak punya apa-apa. Siapa yang merasa punya? Betul? Merasa punya harta, mati hartanya dibawa? Kagak. Harta yang kau miliki milik ahli warisnya. Betul? Betul? Kita tidak punya apa-apa. Justru apa yang kita punya adalah apa yang Allah beri. Tanpa diberi oleh Allah, kau dan aku tak punya apa-apa. Maka dari itu saya sambung, ya Allah, apa yang ku punya adalah apa yang ku beri. Aku tak punya apa-apa. Kau yang memberi, kau pula yang mengambil. Apa yang ku punya adalah apa yang ku beri. Aku tidak meminta kepadamu ya Allah keadaan yang lebih baik dari apa yang telah kau berikan kepadaku. Tapi buatlah hatimu rela dengan apa yang kau berikan kepadaku. Dan berilah aku petunjukmu di dalam Islam, itu sudah sempurna. Betul? Betul apa betul? Lanjut. Lanjut. Ini sudah jam 11:30. Jadi insya Allah minggu depan, apa minggu depan keluar memang? Belum ya? Minggu lagi habis minggu lagi. Mulai Kliwon. Insya Allah mudah-mudahan Osda ini bisa dilonceng pas Kliwonnya atau sebelum Kliwon. Dan saya ingin jamaah semua terlibat. Artinya terlibat apa? Bukan hanya merasakan manfaatnya, tapi juga bisa menjadi apa ya? Menjadi peluang juga untuk menambah-nambah rezeki karunia dari Allah. Mau nggak kira-kira? Kita kasih tahu caranya. Mau? Tak utangin dulu, mau nggak? Mau nggak? Tapi kalau diutangin coba bayar dong. Jadi nanti bisa nih, oh coba dulu deh, satu box itu isinya 4. Nah kalau satu botol kamu punya kelebihan 25.000, mau nggak? Mau apa enggak? Ya kan lumayan, kalau 4 berarti berapa? 100.000. Kalau dari Subang ke sini berapa ongkosnya? Hah? 50.000 kan alhamdulillah. Tiap minggu ada gantinya ongkos dari Subang ke sini. Setidak-tidaknya kamu ke sini tuh ongkosnya ada yang ganti gitu loh. Apakah bisa ganti dengan uang? Tapi coba dengan cara itu. Dan nanti dari itu saya ambil sekian, saya jadikan kas peduli Al-Baghdadi. Nanti tak kasih tahu lah, nanti ada brosurnya. Makanya yang sebagai testimoni itu yang merasa sakit gini nanti bikin laporan sama kepada Iqbal. Ya, bahwa itu fakta. Kita nggak mengada-ada. Wa amma bi nikmati rabbika fatis. Nikmat Tuhan itu ceritakan agar mereka turut bersyukur. Yang sakit dan ikut sembuh, itu nikmat dari Allah, betul. Udah gampang bikin seperti itu. Nggak gampang, luar biasa. Nih, yang kena COVID, coba cerita dulu deh. Dari beliau ini dari Purbalingga ya, Banjarnegara. Jadi jamaah di sana juga udah banyak. Boleh sudah, berdiri aja. Nah, sekalian jangan Osda jalan deh, ya, sama bupannya jalan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi